warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia, NPM 091-0804-19041, kelas A Administrasi Publik semester 6. Mata kuliah Perbandingan Administrasi Publik, dosen pengampu Muhammad Iqbal Esos, MSI. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian dasar administrasi publik. Yang pertama, pengertian dasar administrasi. Administrasi sebagai proses, kegiatan, tata usaha pemerintah. Administrasi publik segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama kelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi publik memusatkan perhatiannya pada kerjasama yang dilakukan dalam lembaga-lembaga pemerintah. Ilmu administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari kegiatan kerjasama dalam institusi atau organisasi yang bersifat publik. Sebagai cabang ilmu administrasi, menggunakan semua teori, konsep, dan analisis yang berlaku dalam ilmu administrasi. Pada saat yang sama, administrasi publik juga memanfaatkan teori dan konsep yang berlaku dalam beberapa cabang dari ilmu sosial seperti ilmu politik, ekonomi, psikologi, antropologi budaya, dan sosiologi. Yang kedua, pendekatan administrasi publik. Ada beberapa para ahli berpendapat mengenai pendekatan administrasi. Menurut Maurice Paris, ada 6 pendekatan administrasi. Pendekatan matematik, pendekatan sumber daya manusia, pendekatan sumber daya umum, pendekatan institusional, pendekatan struktural, pendekatan perilaku, dan pendekatan pasca perilaku. Dan yang kedua, menurut Thomas J. Davy, ada 4 pendekatan. Yang pertama, pendekatan manajerial, pendekatan psikologis, pendekatan politis, dan pendekatan sosiologi. Menurut Sharma, pendekatan proses administrasi, pendekatan empiris, pendekatan perilaku manusia, pendekatan sistem sosial, pendekatan matematik, dan yang terakhir pembuatan keputusan. Dan yang terakhir menurut Gordon, pendekatan tradisional, pendekatan perilaku, pendekatan pembuatan keputusan, pendekatan ekologis. Studi administrasi publik yang menekan pada aspek tradisional dipengaruhi oleh 3 hal, yakni ilmu politik, pandangan rasional mengenai administrasi, dan yang terakhir gerakan manajemen ilmiah. Dan yang ketiga, administrasi publik menurut Chayden, kehadirannya tidak bisa dihindari, mengharapkan kepatuhan, mempunyai prioritas, mempunyai kekecualian, manajemen puncaknya adalah politik, penampilannya sulit diukur, dan lebih banyak harapan diletakkan di atas pundak administrasi publik. Identifikasi administrasi publik. Chayden menawarkan 5 identifikasi administrasi publik yang terdiri dari identifikasi administrasi pemerintahan, identifikasi organisasi publik, identifikasi orientasi sikap administrasi, identifikasi proses yang bersifat khusus, dan identifikasi aspek publik. Unsur utama identifikasi administrasi publik menunjukkan aktivitas yang diorganisasikan secara publik dalam arahan politik dan beroperasi berdasarkan kaidah-kaidah publik. Administrasi publik tidak bisa diidentifikasikan hanya dasar salah satu dari keempat indikator berikut: administrasi pemerintahan, organisasi publik, sikap administrasi, dan proses yang bersifat khusus. Dan yang terakhir, sebagai stabilisator masyarakat. Sebagai stabilisator masyarakat, peranan administrasi publik dapat dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu sebagai stabilisator masyarakat, yang kedua kunci masyarakat modern, yang ketiga peranan dalam pembangunan nasional, dan yang terakhir peranan dalam perubahan sosial. Krisis identitas administrasi publik.
Krisis identitas administrasi publik berkisar pada persoalan bagaimana administrasi publik memandang dirinya sendiri dalam waktu-waktu silam, menurut Nicholas Hendry. Secara rinci, krisis identitas dimaksud menunjukkan bahwa krisis identitas yang dihadapi administrasi publik bersumber dari tiadanya kesepakatan tentang administrasi publik sebagai ilmu ataukah bukan. Yang kedua, sesuatu pengetahuan dapat dipandang sebagai ilmu apabila memenuhi dua ukuran, yaitu mempunyai paradigma teoritis dan mempunyai teori inti. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.